Shalom. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan ayatnya yang ke-51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 51 akan menjadi ayat renungan kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 terlebih dahulu. Kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Katakan amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang roti, karena tema kita adalah roti hidup. Kalau kita berbicara tentang roti, maka kita harus pahami dalam pemahaman umat Israel, roti itu adalah kebutuhan dasar mereka. Roti itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi apa yang disebut dengan pangan. Saat ini katanya dunia sedang mengalami apa yang disebut dengan krisis pangan. Saudara, Indonesia nggak merasa bahwa di kita ada krisis pangan. Tapi kalau saudara pergi ke Ukraina, pergi ke Rusia, pergi ke Gaza, pergi ke tempat-tempat yang saat ini sedang perang, maka semuanya sedang mengalami krisis pangan. Karena itu kalau hari ini saudara masih makan normal, katakan haleluya, puji Tuhan. Siapa di sini yang makannya masih normal, saudara? Amin, saudara. Di rumah masih ada makanan? Masih ada beras? Masih ada nasi? Masih ada semua, saudara? Berarti saudara nggak mengalami krisis pangan. Di tempat lain banyak mengalami krisis pangan. Saudara, wah luar biasa sekali. Betul? Ada orang yang karena kelebihan makan akhirnya harus tahan makan. Kayak saya nih, nggak boleh lagi banyak makan nasi karena sudah didiagnosa katanya diabetes tahap 2. Belum parah-parah banget, tapi harus kontrol. Hamba Tuhan itu nggak ada yang mati lapar. Mati kena stroke karena kolesterol banyak. Betul nggak? Mati karena kekenyangan banyak. Mati karena nggak mampu kontrol makanan banyak. Saudara, saya diabetes itu karena serakannya saya. Saya makan durian sehari 3 selama 3 minggu. Karena itu langsung masuk rumah sakit. Jadi saudara, kalau sekarang lagi musim durian, tolong tahan leher. Siapa yang doyan durian? Saudara, kalau doyan durian tolong jaga. Jangan sampai saudara tiba-tiba gara-gara tuh durian, saudara masuk rumah sakit. Saya ingin bicara hari ini tentang roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Katakan sama-sama. Yesus adalah roti hidup. Karena Yesus sendiri yang berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi saudara, dalam Yesus itu ada jaminan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar kita, bahwa keperluan-keperluan kita akan selalu tercukupi, akan selalu tersedia secara terus-menerus. Ini jaminan Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu ada di dalam aku adalah roti hidup. Kalau kamu makan roti ini, kamu gak akan lapar lagi. Ini jaminan, saudara. Saudara, saya tahu bahwa banyak di antara kita juga yang saat ini sedang berjuang. Berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi saat ini mulai musim sekolah anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, betul? Biasanya mulai menyiapkan kebutuhan-kebutuhan sekolah anak-anaknya. Kebutuhannya mulai meningkat.
Bahkan ada teman saya yang kemudian menghubungi saya dan kemudian dia berkata, Mon, untuk masuk kuliah aja itu biaya yang harus disiapin sekarang katanya ratusan juta. Saya nggak tahu benar begitu. Untuk anak kuliah kalau mau kuliah kedokteran itu harus nyiapin uang ratusan juta, saudara. Betul nggak sih? Wah. Untuk kuliah katanya harus ada dana ratusan juta. Karena itu dia kemudian mulai berpikir bagaimana dia bisa menyiapkan ratusan juta untuk nanti anaknya kuliah. Anak saya belum ada yang kuliah, jadi saya belum ada gambaran. Tapi ketika mendengar bahwa ada kebutuhan sebesar itu dan itu harus terpenuhi, itu harus tercukupi, saya kembali mengingat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, kalau kita percaya kepada Tuhan ada jaminan bahwa kebutuhan kita akan tercukupi. Katakan dalam Yesus apapun kebutuhan saya pasti tercukupi. Amin, saudara. Mari kita lihat. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, firman Tuhan berkata begini. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Tolong, menurut apa? Kekayaannya siapa? Ulang, kekayaannya siapa? Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin memberikan jaminan bahwa keperluanmu akan saya cukupi, jaminannya kekayaanku. Kalau saudara ingin pinjam duit di bank, saya mau tanya, jaminannya apa? Saudara pernah pinjam uang di bank gak? Wah, luar biasa, saudara yang memberi pinjaman ke bank. Amin, saudara. Saudara pernah pinjam uang di bank misalnya untuk usaha, modal usaha pernah pinjam? Biasanya ada jaminan. Saudara jangan mukanya begitu dong. Saudara, saya tahu saudara pasti punya KPR rumah. Betul kan? Kalau ambil rumah biasanya harus pinjam uang di bank, betul nggak? Atau saudara pinjam ke bank keliling? Kalau kita pinjam uang ke bank, saudara harus memberikan jaminan. Jaminan itu entah itu sertifikat rumah saudara, betul? Entah itu saudara harus memberikan jaminan apa? Jaminan misalnya KPR rumah itu. Atau jaminan apapun. Intinya kalau ingin mengambil uang harus ada apa? Jaminan. Kalau jaminannya kurang, kira-kira dapat enggak? Kalau jaminannya kurang, dapat enggak kreditnya? Enggak. Saudara jawab aja, jawaban saudara benar atau salah tidak mempengaruhi ke surga atau ke neraka. Tapi itu akan mempengaruhi lama atau pendeknya khotbah. Jadi makin cepat saudara jawab, makin cepat khotbah saya. Makin lama saudara jawab, makin panjang khotbah saya. Jadi saudara ketika kita pinjam, itu harus ada jaminan. Kalau jaminannya kurang, kira-kira dapat atau enggak? Enggak. Enggak akan dapat saudara. Dia akan sesuaikan dengan jaminanmu. Sekarang saya mau tanya, kalau jaminannya kekayaannya Tuhan, kira-kira cukup atau enggak memenuhi keperluanmu? Cukup atau enggak saudara? Kalau Tuhan yang bilang saya yang jamin keperluanmu menurut kekayaannya saya, bukan menurut kebutuhanmu, tapi menurut jumlah kekayaan saya jaminkan bahwa itu pasti terpenuhi. Jadi saudara, saya ingin bilang Tuhan sangat baik buat saudara dan saya. Ketika Yesus berkata akulah roti hidup, dia ingin memberitahukan akulah jaminan bahwa kamu pasti makan. Bahwa kamu pasti dapat hidup. Bahwa kamu pasti dapat memenuhi keperluanmu. Tapi kamu harus ingat bahwa yang menjaminkan engkau untuk sukses, yang menjaminkan engkau untuk berhasil, yang memberi jaminan adalah aku, karena kekayaanku mampu mengcover semua kebutuhan. Oleh karena itu ketika saudara diberkati, jangan pernah lupa bahwa itu adalah jaminan dari kekayaan Tuhan.
Ketika saudara sedang sukses, jangan lupa bahwa itu yang menjamin adalah Tuhan. Jangan cuma ketika saudara susah, saudara kemudian ingat Tuhan. Bahwa ada jaminan dari Tuhan. Ketika saudara berhasil, saudara lupa bahwa hartamu, kekayaanmu, kesuksesanmu, keberhasilanmu, itu adalah jaminan dari Tuhan. Kalau Tuhan cabut jaminannya, maka kita gak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu bagi orang percaya harus ingat, karena Tuhan yang menjamin saya, maka semua keperluan saya, semua kebutuhan saya percaya pasti akan terpenuhi. Mari katakan sama-sama kepada dirimu dulu. Segala kebutuhan saya pasti terpenuhi dengan jaminan kekayaan di dalam Yesus Tuhan. Bilang amin. Yang kedua, mari kita perhatikan saudara. Kalau Tuhan yang menjamin kepada kita, pertanyaannya, apakah Yesus itu mampu memberkati kita? Mampu saudara? Apakah Yesus itu tahu kebutuhan makan kita? Saudara percaya nggak bahwa Yesus tahu apa yang ada di dapurmu? Mungkin di dapurmu hari-hari ini karena nggak ada pembantu tinggal telur. Banyak tuh, telur dan Indomie. Karena nggak ada yang masak, betul saudara? Karena di rumah saya juga begitu. Saudara, kita bersyukur. Yang hadir di tempat ini bersyukur. Karena kita nggak keluar Jakarta. Mungkin saudara belum pergi liburan. Karena itu kursi-kursi ini kosong. Nah, yang kosong ini orang-orang yang sudah liburan. Betul ya? Nah, kita masih bersyukur menikmati Jakarta yang kosong. Betul saudara? Menikmati Jakarta yang kosong. Nah, kalau saudara nanti ini yang mau pulang lewat Sudirman Tamrin, berhenti dulu terus foto-foto dulu. Nih Jakarta hari ini. Kenapa? Karena Jakarta lagi kosong. Jadi nikmati. Saudara, kalau kita nggak bisa libur keluar kota, nggak bisa libur ke luar negeri, keliling tol aja hari ini. Keliling tol, nanti turun sepi, saudara langsung gelar tikar, makan dulu. Nggak apa-apa saudara. Mumpung menikmati Jakarta, amen. Nikmati Jakarta, keliling-keliling Jakarta. Karena kapan lagi saudara nikmati Jakarta tanpa macet? Ayo. Ini hari-harinya menikmati Jakarta tanpa macet. Manfaatkan saudara. Kalau saudara itu jalan hari-hari ini biasanya kan kalau ke daerah Sudirman Tamrin itu kan Car Free Day ya. Jadi kan banyak orang yang lagi olahraga. Tapi sekarang mulai sepi. Apalagi besok. Saudara pergi saudara di bundaran Hotel Indonesia situ. Nah, di bundaran Indonesia yang patung selamat datang Jakarta itu. Saudara kemudian langsung foto sendiri. Saudara bilang Jakarta milik gue. Karena nggak ada apapun di situ. Nikmati hidup saudara. Yang saya mau bilang bahwa Yesus mampu memberkati kita semua karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita lihat saudara. Ini saya nggak masukin ayatnya, tapi saya tulis ayatnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ini saya ingin cerita dulu. Saudara sudah sering dengar cerita ini. Yohanes pasal yang ke-6 ini cerita tentang 5 roti. Udah pernah baca ya saudara? Saya ingin baca buat saudara. Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama dulu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, supaya Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara perhatikan baik-baik.
Jadi ketika orang banyak ini lagi duduk, ada 5.000 orang laki-laki. Tuhan Yesus kemudian tanya ke Filipus. Ini Tuhan Yesus ini memang ada kalanya suka iseng. Suka iseng. Ini Filipus ini dikerjain. Jadi dikatakan bahwa Tuhan ingin mencobai ini Filipus. Dikatakan begini. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat apa? Makan. Waktu Tuhan Yesus bilang, di manakah kita beli roti supaya mereka ini dapat makan. Berarti Tuhan tahu nggak bahwa 5.000 orang yang ikut dia itu butuh makan. Kalau Tuhan tanya di mana mau belanja supaya kasih makan, berarti dia tahu mereka ini butuh apa? Makan. Siapa pengikut Yesus? Siapa pengikut Yesus? Tolong angkat tangan. Amin. Saudara, kalau kita pengikut Yesus, yang ikut Yesus harus percaya bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kita butuh makan. Tuhan Yesus tahu, saudara. Sebelum engkau berdoa, bahkan ketika engkau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tahu gajiannya, THR-nya ditunda. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Ketika engkau berdoa, Tuhan Yesus tolong. Tuhan tahu sekarang tanggal jatuh tempo bayar kredit mobil. Ketika engkau berdoa, Tuhan Yesus tolong. Tuhan tahu bahwa engkau butuh kesembuhan. Karena itu harus kita pahami, harus kita mengerti dulu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang tahu keperluan kita. Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Karena itu dia bilang begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat apa? Makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, supaya ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya saudara itu tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu untukmu. Saudara, ketika kita itu mengalami masalah, Tuhan Yesus tahu. Sebelum engkau meminta, Tuhan Yesus tahu. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan engkau melewati proses itu? Supaya engkau mengerti, supaya engkau sadar bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu atas hidupmu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita. Mari katakan, Tuhan ingin melakukan sesuatu buat saya. Saudara, yang tahu masalahmu cuma kamu. Tapi saya ingin katakan, Tuhan tahu. Yang ingin dia kerjakan buatmu, dia ingin engkau tahu bahwa Tuhan itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan untukmu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu pada ayat yang ke-7 ini Filipus ini polos sekali. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Memang ini konyol. Saudara, ini Filipus ini bendahara bukan? Bukan, bendaharanya Yudas. Bendahara murid-murid Yesus itu Yudas. Yudas ini bendahara, saudara. Tapi Filipus ini tahu duit bendahara itu ada berapa. Berarti ini Yudas ini suka share dengan Filipus. Filipus, orang Manado bilang, ini turang pedoi so habis. Kurang 200 dinar. Kenapa dia suruh beli ini roti, kau mau saya makan ini orang pe banyak. Saudara ngerti gak saya ngomong apa? Ngangguk-ngangguk aja. Ini orang sebanyak ini mau disuruh makan, uang kita cuma 200 dinar. Ini uang kas dia mau pakai, habisin.
Jadi Filipus, ini Yudas tak mau kasih tahu. Mungkin dia sotilap tuh setengah. Jadi setengahnya mungkin udah diambil sama dia. Jadi dia nggak enak ngomong. Filipus yang ngomong. Tuhan, cuma ada uang kas 200 dinar. Kalau beli untuk orang sebanyak ini, walaupun dipotong kecil-kecil nggak akan cukup. Andreas datang. Tuhan. Ada anak kecil. Anak kecil punya roti. Tapi cuma 5 roti Tuhan. Uang 200 dinar itu bisa beli 200 roti. 200 roti aja nggak akan apa? Cukup. Sekarang dia datang nawarin berapa? 5 roti. Ini kan, ini orang Manado bilang, nganape ontak anda taruh di mana? Ini nggak masuk akal, saudara. Jadi ini nggak cocok dengan logika manusia, kalkulator manusia nggak cocok. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ketika Andreas datang begitu apa? Tuhan Yesus bilang tatawa. Tuhan Yesus ketawa. Hahaha. Andreas kenapa bodok dang? Enggak, saudara. Tuhan Yesus nggak menolak Andreas. Tuhan Yesus tidak berkata, Andreas kamu konyol. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu apa? Duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Belum perempuan. Betul kan? Perempuan belum. Biasanya lebih banyak mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, kalau ada acara begitu biasanya ibu-ibu lebih banyak. Buktinya nih di gereja, coba lihat, hitung laki-laki berapa banyak. Lebih banyak ibu-ibu kan? Betul nggak? Ini, tapi laki-laki 5.000. Ini perempuan gak dihitung, saking banyaknya. Apalagi kalau perempuan Manado di situ, aduh Carlota semua ada orang. Jadi saudara, ketika dihitung ada 5.000 laki-laki. Lalu Yesus apa? Yesus apa saudara? Tolong. Ada ayatnya nggak sih? Oke, dilihat di handphone saudara. Lalu Yesus mengambil roti apa? Roti itu. Yesus tidak pernah mencari apa yang tidak saudara punya. Kunci bagaimana pelipat gandaan berkat Tuhan adalah apa yang kau punya bawa kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir apa yang tidak kita miliki itu yang akan digandakan Tuhan. Tidak. Apa yang kau punya, engkau serahkan kepada Tuhan. Dari apa yang kau punya, itu akan dilimpahkan Tuhan, dilipat gandakan Tuhan. Berkali-kali lipat, sampai membuat engkau memenuhi kebutuhan. Jadi kalau di dalam Tuhan, jangan pernah berpikir harta orang lain. Di dalam Tuhan, jangan pernah berpikir aset milik orang lain. Di dalam Tuhan, apa yang ada padamu, bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Taruh di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang berkati itu. Amin saudara. Kalau hari ini saudara cuma punya kios kecil. Bawa kios itu kepada Tuhan. Saya cuma punya kios ini. Saya mau taruh di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mulai usaha saya. Mungkin saudara cuma jual make up. Mungkin saudara cuma jual barang-barang kecil. Tapi kalau itu di tangan Tuhan, percayalah itu mampu mencukupi banyak kebutuhan orang. Oleh karena itu, kita lihat. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan apa? Membagi-bagikannya kepada orang yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka apa? Sebanyak yang mereka apa? Saudara, kalau Tuhan so berkati. Kalau Tuhan so berkati, ngana bagi-bagi itu sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, gak akan pernah habis. Kalau Tuhan sudah berkati, maka apa yang engkau punya itu dibagi-bagi sebanyak apapun. Gak akan pernah apa? Habis. Gak akan pernah apa? Habis. Teman saya baru datang dari Manado, saya tinggal di Manado. Karena itu saya sering berbahasa Manado hari ini karena kemarin
Dan sampai malam itu ngomong pakai bahasa Manado. Jadi masih ke bawah. Jadi kita Pelida Manado ini masih ada taiko. Soalnya dia panggil makang apa namanya? Makang tinorangsak. Jadi masih ada gatal-gatal tinorangsak ini leher. Jadi saudara waktu ngobrol sama dia. Sekitar 7 tahun lalu ketika jadi tempat saya itu di belakang bandara itu ada tambang. Jadi tempat saya itu daerah tambang emas. Tambang emas saudara. Saya daerahnya Tatelu. Tambang emas itu kan daerah Talawaan Tatelu. Saya orang Tatelu saudara, Minahasa Utara. Jadi saya di daerah situ ada tambang emas. Dia kemudian datang 7 tahun lalu. Dia itu gak bisa apa-apa. Dia gak punya apa-apa. Dia kemudian bilang, kalau Tuhan ingin memberkati kita, semudah dia membalikan telapak tangan. Dia mengubah hidup orang. Dari orang yang gak punya apa-apa, memiliki orang yang punya segalanya. Dia kemudian bilang, saya bawa anak saya untuk kuliah di Jogja. Dia kemudian datang dan dia bilang, Mon, usaha saya, usaha tambang saya di Manado luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dia bilang sebulan saya bisa dapat 2,5 kilo. Saudara hitungannya 2,5 kilo emas. Saya bilang saya mau beli emas aja 5 gram logam mulia. Susah, ngana 2,5 kilo, ngana dapat begitu saja. Dia bilang bukan dia. Tapi sejak dia kemudian betul-betul serius dengan Tuhan. Dia mulai pelayanan. Dia serahkan semuanya ke Tuhan. Maka dia melihat perubahan-perubahan. Tuhan memberkati itu nyata. Saudara percaya? Tuhan sanggup berkati saudara? Saudara punya usaha tambang? Dan mungkin saat ini belum menghasilkan, percayalah. Bahwa Tuhan sanggup mengubah. Tuhan tahu apa yang ada di lubang tambang. Tuhan tahu bagaimana memberkati hidup. Dan ketika dia berkati, ketika engkau mulai membagi-bagi berkat Tuhan, itu gak akan pernah habis. Jadi saudara di dalam Tuhan, berkat Tuhan gak pernah habis. Berkat Tuhan akan selalu baru buat kita. Oleh karena itu saudara, setelah dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa, kita lihat ayat 12. Kita lihat ayat 12. Dan setelah mereka apa? Ini. Setelah mereka apa? Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada apa? Yang terbuang. Prinsip berkat yang ketiga, kalau diberkati oleh Tuhan, tolong jangan buang-buang berkat. Tolong jangan boros-borosin berkat. Karena ketika dikumpulkan, itu sisanya berapa? Sisanya berapa? 12 bakul saudara. Kalau itu terjadi di Manado, gak ada sisa, semua dorang bungkus. Gak akan ada sisa saudara. Masih ada aja di meja makan udah masukin kantong. Apalagi yang ini pakai sisa-sisa lagi. Sudah habis ngana. Udah. Tanta peta sofol. Apa dang tanta dah bawa? Mulai dari kepala babi di situ. Semua dia dah bawa pulang. Jadi saudara, kalau Tuhan memberkati kita, itu pasti lebih. Tuhan gak memberkati kurang. Tuhan Yesus pasti berkati apa? Lebih. Katakan, Yesus roti hidup. Segala kebutuhan saya dijamin oleh Tuhan Yesus. Dia memberkati saya dengan berkat-berkat yang lebih. Amin saudara. Yang kedua, ini yang kedua tentang roti hidup. Kita baca ayat 51. Waktu saya hampir habis. Kita baca ayat 51, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah apa? Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, di dalam Yesus ada jaminan bahwa kita akan diberi tubuh surgawi.
Saudara makan roti tujuannya apa? Supaya tubuh fana kita ini, supaya tubuh daging kita ini tetap hidup. Betul? Tapi sebanyak-banyaknya kita makan, pasti akan lapar. Nah, dia coba bunyi. Kita minta waktu 5 menit lagi ya. Oke, jadi sebanyak-banyaknya tubuh ini mengkonsumsi makanan, nggak akan cukup saudara. Karena tubuh kita ini adalah tubuh fana, tubuh terbatas. Tuhan Yesus memberikan jaminan, kalau kamu makan roti hidup itu siapa? Tubuhku, maka kamu akan hidup selama-lamanya. Siapa di sini yang mau masuk surga? Tolong angkat tangan. Amin. Kita percaya bahwa kita akan masuk surga. Pertanyaannya, pakai tubuh apa? Saudara kalau mau ke bulan, saudara pakai baju apa? Baju astronot. Betul. Pernah nggak saudara berpikir ke bulan itu saudara pakai baju pesta? Saudara ke bulan kemudian saudara pakai baju renang. Pernah berpikir seperti itu? Nggak akan pernah. Kalau kita mau pergi ke bulan, maka kita itu harus pakai baju astronot. Sekarang saudara mau ke sorga, saudara pikir saudara bisa pakai badan ini? Saudara pikir saudara bisa pakai badan yang sudah mulai rapuh ini? Saudara pikir saudara bisa mau pakai badan yang sudah botak ini? Saudara, saya bilang berkali-kali, dulu saya ini gondrong, rambut saya ini tebal. Tapi sekarang mulai botak. Kenapa? Botak di muka, botak di belakang. Ini bahaya. Kalau cuma botak di muka itu pemikir. Kalau cuma botak di belakang itu pintar. Tapi kalau so botak muka belakang ini bahaya. Dia pikir dia pintar. Nah ini lain. Jadi hati-hati saudara. Kalau orang botaknya itu baru di depan. Wah dia pemikir. Segala sesuatu dipikirin. Kalau botak di belakang berarti apa? Pintar. Ini orang pintar. Jadi kalau saudara jalan ketemu orang. Wih di belakang mengkilat. Nah itu orang pintar. Tapi kalau ketemu orang, dia pe depan ini mengkilat. Wah itu pemikir. Tapi kalau dia begini sama dek ini, nah ini bahaya. Ini orang dia pikir dia pintar ini. Jadi saudara kalau kita mau masuk sorga, kita harus pakai tubuh yang sesuai dengan tubuh sorga. Tubuh sorga itu adalah tubuh sorgawi. Banyak orang bilang masuk sorga, masuk sorga. Karena pikiran itu siapa punya tuh sorga. Kita gak mungkin bawa tubuh ini ke sorga. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tubuh yang cocok buat kita. Yang sesuai dengan tubuh di sorga. Spare partnya cocok saudara untuk masuk sorga. Itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia bangkit dengan tubuh apa? Kebangkitan. Bilang amin. Dia naik ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Amin. Tuhan Yesus bukan naik ke sorga seperti Casper, cuma roh. Enggak. Saudara tahu Casper? Iya soalnya generasi saya generasi jadul nontonnya Casper gitu saudara. Jadi naik ke sorga saudara bukan cuma roh gentayangan melayang sampai di sorga. Enggak, dia ada tubuh. Tubuhnya itu adalah tubuh sorgawi. Enggak, tubuhnya yang cocok itu sudah menjadi buah sulung. Sudah menjadi contoh. Dan firman Tuhan bilang kita adalah saudara-saudaranya. Siapa di sini anak sulung tolong angkat tangan. Anak sulung. Anak sulung saudara. Ibu masih punya kakak? Enggak. Saya mau bilang sekarang ibu punya kakak. Kakaknya namanya Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena Yesus bilang bahwa aku adalah buah sulung untuk saudara-saudaraku yang lain. Saudara ini saudaranya Yesus. Walaupun saudara ini marganya Situmorang. Walaupun saudara marganya Situmorang, tetapi saudara tetap punya kakak tertua si Yesus. Walaupun saudara Sinaga, tetap saudara tertuanya siapa? Si Yesus. Amin saudara. Jadi kita punya tubuh yang sama dengan Yesus. Yesus memberikan jaminan bahwa saudara akan diberi tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh Yesus. Kalau tubuh kebangkitan sudah diberikan kepada saudara dan saya, itu artinya saudara tempatnya pasti ke sorga. Gak mungkin menggunakan tubuh sorgawi, tapi saudara ke neraka. Salah arah bro.
Kalau saudara dapat tubuh sorgawi, pasti akan ke sorga. Amin. Kalau sekarang tubuh kita nggak sempurna, tubuh kita sakit-sakitan, Yesus menjanjikan bahwa kita akan diberi tubuh sorgawi. Ketika nanti Yesus datang kedua kali di awan-awan untuk menjemput saudara, awan-awan itu jangan saudara pikir awan. Kita sedang berbicara tentang dimensi. Dimensi pertama ini adalah dimensi jasmani. Dimensi kedua itu yang disebut dengan dunia roh itu. Dimensi ketiga itu yang disebut dengan tempat tahtanya Tuhan itu. Yang disebut dengan syamaim atau sorga. Jadi Yesus itu turun dimensi kedua yang kita kenal dengan istilah awan-awan itu. Dia turun, saudara dan saya yang masih hidup diubahkan. Langsung diubahkan. Torang pe badan yang begini, yang kolesterol ini, yang pinggang mulai saki-saki. Betul toh? Yang gula darah nih boleh tak salah sadiki naik. Betul? Yang jantung kalau kemudian dia pe irama, tak kancang sadiki mulai tak kancinga. Betul saudara? Talat makan tuh asam lambung so mulai aduh kiapa? Aduh gerd. Itu saudara ada sakit itu? Nah kalau saudara ada sakit itu percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Jangankan nganape sakit, sedangkan tubuh yang baru dia kasih for ngana. Ganti under deal kalau di dalam Tuhan. Dalam Yesus dia ganti nganape badan. Amin. Jadi Tuhan Yesus kemudian menjanjikan bahwa dia akan memberikan tubuh kebangkitan. Dengan tubuh kebangkitan yang sempurna itu, saudara yang masih hidup firman Tuhan bilang akan diubahkan. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, itu kemudian dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru. Dan bersama-sama kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Saudara percaya bahwa saudara akan diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus? Amin. Saudara mau ke surga siapa yang jemput? Kalau enggak ada yang jemput saudara, jangan coba-coba ke surga. Saudara pulang kampung aja enggak ada yang jemput. Teman saya datang nih, datang dari Manado. Dia nginap hotelnya dikasih travel, nginapnya di Senen saudara. Pas mau keluar, sudah diingetin kode ini. Jadi pas mau keluar saudara, itu so banyak orang jual di muka jalan Senendang situ. Itu jual-jual baju second. Mau keluar nggak bisa, dia mau kemana-mana nggak bisa. Mon, mau ke atrium di mana ya? Atrium, ini hotel lu, itu atriumnya. Atrium di seberang hotelnya aja dia nggak tahu saudara. Kenapa? Karena nggak ada yang jemput. Itu saudara. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah keluar negeri? Keluar negeri, nggak usah jauh-jauh saudara. Ya kalau nggak keluar negeri, ya keluar kota lah, ke Bekasi. Saudara, kalau kita misalnya keluar negeri, yang baru pertama kali kita datang, kalau nggak ada yang jemput, saudara berani keluar nggak jalan? Berani? Paling hilang-hilang jalan. Saya pernah ke Thailand saudara. Pas saya ke Thailand, itu nggak ngerti gimana, jadi pakai taksi. Kenapa tuh taksi dia putar-putar pak kita? Putar-putar tuh kita tapi mata hampir talapas dari dia. Ini kiap so banyak sekali dia. Tidak sampai-sampai ini hotel. Dia cuma ada saya putar, akhirnya ke hotel. Itu bayar berapa baht itu. Tapi waktu kemudian jalan dengan orang yang tahu jalan, lewat sini. Saya bilang nggak sampai 100 baht Kang. Ternyata dekat. Kenapa ini waktu udah datang dia udah saya putar-putar. Saudara kita nggak tahu jalan, jangan coba-coba. Saudara mau ke sorga, nggak ada yang antar saudara. Itu saudara kesasar, bukan sorganya Yesus yang saudara datangi. Susah saudara. Kalau saudara mau masuk sorga, percaya yang jemput kita yang punya sorga. Amin. Amin saudara. Kalau saudara tiba-tiba datang ke Amerika, yang jemput saudara Donald Trump nggak akan kesasar. Saudara datang Amerika, tiba-tiba Donald Trump datang, bro. Nah ini keren ini, gak akan kesasar. Betul gak? Saudara datang Jakarta, orang datang Jakarta, yang jemput gubernur Jakarta gak akan kesasar. Saudara datang ke sorga, yang jemput saudara siapa? Yang punya sorga. Yang punya sorga katakan siapa? Yesus. Amin saudara. Jadi sebelum kita ke sorga, Yesus jemput kita dulu. Supaya apa? Supaya kita dibawa ke tempat yang tepat. Oleh karena itu,
Yesus janjikan, akulah roti hidup. Dia menjanjikan tubuh surgawi, barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Katakan, saya akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Amin. Sekali lagi, saya akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Kita bangkit berdiri.